Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas kimia kami dengan tema atau judul teknologi fuel cell. Oke, mungkin pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ken Diazizm Putaditya dengan NIM 102123001122 dan saya akan juga memperkenalkan rekan-rekan saya di sini. Yang pertama ada Farid Nabil Arif dengan NIM 102123000206, Muhammad Hanif dengan NIM 102123000248, Ridho Maulana Subki 102123000167, Raisa Bahi Mahawira Al-Aidin dengan NIM 102123000423, dan yang terakhir ada Aisyah Kolbu Anindita dengan 10201213000412. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan pertama. Oke, teknologi fuel cell. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa banyak perubahan, termasuk dalam industri otomotif. Saat ini telah banyak produsen mobil yang membuat inovasi pada kendaraan, salah satunya menyematkan teknologi fuel cell di dalam mobil listrik. Dengan teknologi ini, mobil menjadi lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi. Teknologi fuel menjadi salah satu solusi dan alternatif untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM yang kerap terjadi beberapa waktu belakangan ini. Lalu, apa sebenarnya teknologi fuel cell itu dan apa saja keunggulannya? Untuk informasi lebih jelas tentang teknologi tersebut, yuk simak ulasan berikut. Oke, next. Apa sih fuel cell itu? Fuel Cell Electric Vehicle atau FCEV adalah sebuah teknologi di mana listrik yang digunakan untuk menggerakkan mesin mobil tidak dapat secara langsung dari baterai mobil, melainkan memanfaatkan proses kimia elektrolisis di dalam sel bahan bakar atau yang disebut juga fuel cell. Dalam prinsip kerjanya, fuel cell bekerja seperti baterai, akan tetapi tidak membutuhkan pengisian ulang karena dapat terus menghasilkan daya listrik selama bahan bakarnya yaitu hidrogen dan oksigen tetap terpenuhi. Next. Teknologi fuel cell terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah polymer electrolyte membrane, yaitu menggunakan bahan bakar polimer padat sebagai elektrolit dan karbon berongga sebagai elektroda. PEM hanya memerlukan hidrogen, oksigen dari udara dan air. PEM juga beroperasi dalam rentang suhu relatif rendah sekitar 80 derajat Celcius atau sekitar 176 derajat Fahrenheit. Yang kedua adalah direct methanol fuel cell, yaitu menggunakan etanol dan bahan bakar hidrokarbon yang direformasi untuk menghasilkan hidrogen. Sering digunakan untuk menyediakan energi untuk aplikasi portable seperti laptop dan telepon seluler. Yang ketiga adalah reversible fuel cell, yaitu sama jenis seperti fuel cell lainnya, namun pada RFC ini menggunakan listrik dari sel surya, tenaga angin, ataupun sumber lain untuk memisahkan air menjadi oksigen dan hidrogen dengan proses elektrolisis. Next. Next. Selanjutnya, ada keuntungan dari teknologi fuel cell sendiri. Yang pertama ada nol emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga ramah lingkungan. Yang keempat ya masih banyak lagi. Next. Selanjutnya untuk kekurangan teknologi fuel cell sendiri, yang pertama yaitu harganya cukup mahal. Karena teknologi fuel cell ini merupakan inovasi yang masih baru dalam industri otomotif, sehingga terbilang masih cukup baru. Dan hal ini membuat pemanfaatan teknologi tersebut juga masih cukup terbatas, sehingga tidak heran jika harga jualnya masih terbilang cukup mahal. Yang kedua ada pembukuan. Jika digunakan dalam suhu yang cukup rendah, hidrogen dan oksigen sebagai sumber energi teknologi tersebut sangat rawan mengalami pembekuan. Hal ini membuat proses pembuangan pada kendaraan menjadi terhambat sehingga berpengaruh terhadap performa kendaraan itu sendiri. Yang ketiga ada sensitif terhadap zat asing. Nah, satu lagi kekurangan dari fuel cell ini adalah cukup sensitif jika tercampur dengan
zat asing pada proses perubahan hidrogen dan oksigen menjadi air. Proses ini bisa terhambat jika fuel cell bercampur dengan zat-zat lain. Oke. Perbedaan mobil listrik BEV dengan mobil listrik fuel cell FCEV. Terdapat 4 jenis mobil listrik yang tersedia di pasaran kendaraan roda 4 saat ini, mulai dari hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electrical vehicle, baterai electric vehicle, hingga fuel cell electric vehicle. Dikutip dari AFDC, FCEV menggunakan sistem yang serupa dengan BEV. Namun, ada beberapa faktor penting yang menjadi pembeda antara FCEV dengan BEV. Cara kerja mobil. Mobil BEV, baterai kendaraan diisi ulang dengan menyambungkan ke jaringan listrik seperti halnya perangkat listrik lainnya. Sementara itu, mobil FCEV memiliki mesin listrik berbahan bakar sel hidrogen yang memungkinkan hidrogen bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan listrik dan uap air. 2. Jangkauan dan waktu pengisian. Mobil berbahan bakar hidrogen memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan mobil listrik B terkait jangkauannya. Mobil FCEV dapat berjalan sejauh 300 mil dengan pengisian bahan bakar selama 10 menit. Sementara mobil BEV dapat menempuh jarak sekitar 200 mil dengan pengisian bahan bakarnya membutuhkan waktu 45 menit. Contoh mobil FCVE. Ada Hyundai Nexo 2021, Toyota Mirai, Honda Clarity, Hyundai iX35 FVEC. Mungkin sekian penjelasan kimia dari grup kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.